Nikita Putri Kurniawati. Saya sekolah di SMK Pasundan 2 Bandung dari kelas 10 TKJC. Di sini saya bakal menjelaskan tentang materi topologi jaringan. Simak baik-baik ya. Topologi jaringan adalah menghubungkan perangkat komputer dalam satu jaringan baik dengan kabel maupun tanpa kabel. Topologi jaringan juga dapat diartikan sebagai pola tata letak perangkat-perangkat dalam komputer. Topologi dibagi menjadi 6, yaitu topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi tree, topologi mesh, dan topologi hybrid. Topologi bus adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang menggunakan satu kabel tunggal backbone sebagai jalur transmisi data. Semua perangkat terhubung langsung ke kabel utama ini. Kelebihan dan kekurangan topologi bus yaitu kelebihan yang pertama, biaya instalasi rendah, yang kedua, mudah dalam instalasi dan perawatan, yang ketiga, dapat menangani banyak perangkat, yang keempat, kecepatan tinggi, dan yang kelima, sederhana dan mudah dipahami. Kekurangan yang pertama, kerusakan pada kabel dapat mempengaruhi seluruh jaringan, yang kedua, sulit dalam mengidentifikasi sumber kerusakan, yang ketiga, tidak cocok untuk jaringan besar, dan yang keempat, tidak mendukung pertumbuhan jaringan. Topologi ring adalah salah satu jenis topologi jaringan komputer yang menggunakan kabel melingkar untuk menghubungkan perangkat. Data dikirimkan secara berputar dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihan yang pertama, mengurangi konflik data karena data dikirim secara berputar. Yang kedua, mudah dalam instalasi. Yang ketiga, biaya instalasi rendah. Dan yang keempat, dapat menangani banyak perangkat. Kekurangan yang pertama, kerusakan pada satu perangkat mempengaruhi seluruh jaringan. Yang kedua, sulit dalam mengidentifikasi sumber kerusakan. Yang ketiga, tidak cocok untuk jaringan besar. Dan yang keempat, kualitas sinyal menurun. Topologi star. Topologi star adalah jenis topologi jaringan komputer yang menggunakan switch sebagai pusat penghubung. Semua perangkat terhubung melalui kabel yang dipilih. Kelebihan dan kekurangan topologi star. Kelebihan yang pertama, mudah dalam instalasi dan perawatan. Yang kedua, kerusakan pada perangkat tidak mempengaruhi jaringan. Yang ketiga, dukungan kecepatan tinggi. Yang keempat, fleksibilitas dan dalam penambahan jaringan. Kekurangan yang pertama, kebergantungan pada switch. Yang kedua, kerusakan switch mempengaruhi seluruh jaringan. Yang ketiga, biaya hubungnya relatif mahal. Dan yang keempat, batas jarak kabel. Topologi tree. Topologi tree yaitu pohon adalah jenis topologi jaringan komputer yang menghubungkan beberapa topologi star dan bus. Struktur ini menyerupai pohon dengan satu node sebagai akar dan node lainnya sebagai cabang. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihan yang pertama, terdiri dari beberapa topologi star yang terhubung. Yang kedua, mudah dalam instalasi. Yang ketiga, dukungan kecepatan tinggi. Dan yang keempat, mengurangi konflik data. Kekurangannya yang pertama, ketergantungan pada node akar. Yang kedua, kerusakan node akar mempengaruhi seluruh jaringan. Yang ketiga, risiko kelebihan beban pada node akar. Dan yang keempat, batas jarak kabel. Topologi mesh adalah jenis topologi jaringan komputer yang menghubungkan semua perangkat secara langsung sehingga setiap perangkat terhubung dengan perangkat lainnya. Kelebihan dan kekurangan topologi mesh. Kelebihan yang pertama, toleran terhadap kesalahan dan kerusakan. Yang kedua, kecepatan transfer data tinggi. Yang ketiga, dapat menangani banyak perangkat. Yang keempat, deteksi kesalahan mudah. Dan yang kelima, keamanan tinggi. Kekurangannya yang pertama, biaya instalasi dan perawatan tinggi. Yang kedua, kompleksitas konfigurasi tinggi. Yang ketiga, banyaknya kabel dan perangkat. Dan yang keempat, sulit dalam pengelolaan. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah kombinasi dari beberapa topologi jaringan komputer yang berbeda, seperti topologi bus, star, ring, mesh, dan tree. Kelebihan dan kekurangan topologi hybrid. Yang pertama, meningkatkan keandalan pengguna dan ketahanan jaringan. Yang kedua, mengoptimalkan pengguna sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan transfer data.
Dan yang keempat, memudahkan pengelolaan. Kekurangannya yaitu yang pertama, kompleksitas desain, yang kedua, biaya perencanaan dan konsultasi, yang ketiga, kesulitan dalam pengelolaan, dan yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap hasil penyampaian tentang materi topologi jaringan yang saya berikan bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.